Selamat tahun baru teman-teman semua. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia menyimak, menonton podcast gua. Di kesempatan kali ini kita akan langsung aja membahas dari Premier League, dari ya kelihatannya ada yang lagi longsor ya dari puncak bukan puncak klasemen sebenarnya ya, tapi dari peringkat kedua ya Arsenal kita tahu ada di peringkat kedua satu bahkan saat Christmas, tapi sekarang ada di peringkat keempat, bahkan ada potensi ditinggal oleh City dan Liverpool lebih jauh lagi poinnya karena Liverpool dan City masih punya mengantongi satu pertandingan sisa gitu. Jadi dan kemudian bahkan dengan kemenangan Spurs kemarin dari Bournemouth 3-1, ini artinya juga Arsenal semakin dekat dengan posisi kelima, yaitu Spurs tetangga mereka, hanya dibedakan 1 poin gitu ya. Jadi kemenangan dari Spurs itu menjadi oleh-oleh Son terakhir sebelum dia akan membela Korea Selatan di Piala Asia yang nanti gua akan datang ke sana untuk meliput ya, walaupun fokus gua nanti akan menjadi tetap di timnas. Oke, kita akan bahas Arsenal ya. Jadi buat kalian fans Arsenal maupun yang juga Arsenal haters atau yang pengen denger aja podcast gua akan beberkan dulu secara umum dan secara detail. Yang pertama adalah kalau Arteta mengatakan ini adalah pertandingan terburuk dia musim ini, mungkin itu betul ya. Karena ya kita lihat kemarin mainnya sama sekali nggak ada kreativitas. Yang pertama, kemudian juga fighting spiritnya juga nggak kelihatan di sana, finishingnya juga nggak clinical. Kalau waktu lawan West Ham mungkin masih ada lebih banyak peluang ya, walaupun memang ya ada yang kurang beruntung dan juga penampilan Areola yang sangat bagus waktu itu ya. Tapi lawan Fulham menurut gua parah banget mainnya. Nah, kemarin Arsenal memang unggul duluan ya. Seolah-olah kalau kita nonton pertandingan ini akan menjadi pembantaian buat Fulham. Tapi kalau kita cermati, sebenarnya gol itu pun juga bukan gol bukan gol murni settingan gitu loh. Itu lebih kepada ya ada berbau sedikit keberuntungan lah atau bonus. Dan teman-teman kalau lihat itu kan gol proses diawali dari serangan balik Martinelli kan. Nah, kemudian seperti biasa sebenarnya udah kebaca dia akan cutting inside, kemudian dia crossing gitu ya, dan memang tangkapan atau upaya halauan dari Bernardo nggak terlalu lengket sehingga ada bola rebound dan gol 1-0. Nah, serangan Arsenal ini yang dalam beberapa kesempatan gue selalu bilang mereka punya penguasaan bola yang tinggi, tapi kita belum bicara finishing dulu deh. Tapi bagaimana mereka mengkreasikan itu sangat monoton teman-teman. Selalu mereka yang gue bilang berkali-kali, udah 367 kali gue bilang, selalu nanti kalau ke Saka nanti one on one masuk ke dalam kaki kiri. Selalu seperti itu. Lawan kan bukannya juga klub semenjana ya, bukan orang tolol juga. Mereka pasti tahu pola ini. Kita aja tahu lah gitu. Atau dari kanan Martinelli serangan balik. Nah, kemarin itu gol yang diawali serangan balik Martinelli semata-mata karena memang Fulham sebagai tuan rumah agak sedikit berani keluar menyerang ya. Mereka punya penguasaan bola 39%, beda ketika menghadapi West Ham. West Ham itu hanya 25%. Jadi lebih buntu lagi akselerasi kecepatan yang dimiliki oleh Martinelli nggak terlalu berfungsi. Kemarin karena Fulham agak sedikit menyerang sehingga adalah 2 kali 3 kali Martinelli itu kecepatannya bisa berfungsi dan satu berbuah jadi gol lah gitu ya. Nah, cuman tetap ini bisa dibaca dengan mudah oleh Fulham ya. Nah, makanya itu gue bilang itu tidak menjadikan gol pertama itu sepertinya akan mudah menjadi gol kedua dan gol ketiga. Ini pertama dulu. Jadi ketumpulan kreativitas dari Arsenal. Jadi kalau tadi Arteta mengatakan ini adalah permainan terburuk mereka, itu harusnya dia mengaca ke diri dia sendiri gitu. Jelas banget itu. Ya, gua rasa teman-teman juga banyak yang pinter, yakin gua bisa melihat secara kasat mata lah gitu ya bahwa serangan Arsenal itu tidak ada banyak kreativitas. Nah, sedikit mungkin gua mau komparasi ke sang guru ya, Guardiola. Ya, gua sering menggunakan komparasi ke Guardiola ya karena memang itu guru dia dan sekarang menurut gua dia adalah salah satu pelatih terhebat di dunia.
dia selalu berpikir 2, 3, 4 langkah dibanding lawannya. Jadi Arteta sudah sebenarnya menurut gue ya, jadi kita berbicara logika aja. Dia harusnya sudah tahu bahwa alur serangan gaya patternnya ini sudah mulai kebaca. Jadi harusnya dia berpikir lebih keras lagi untuk bagaimana mencari perbedaan, dan itu tidak gue lihat di pertandingan kemarin. Jadi mereka seperti biasa bolak-balik posang passing di sana sini sampai pusing ya, lawan didiemin aja. Tapi ketika mereka punya serangan balik langsung habis, dan itu terbukti setelah kebobolan mereka sebenarnya ada peluang sekali. Gue lupa dari siapa ya, nggak terlalu paham, dan itu agak sedikit gue menuding atau menyalahkan lah Declan Rice ya, walaupun gak jadi gol, itu tugas dia tuh, dia nggak ngelihat ada pergerakan orang. Nah ini yang menjadi kelemahan para pemain Arsenal nih, mereka tidak fokus ke orang. Nah beruntung nggak gol. Kemudian ada serangan balik yang mirip juga dari kiri, kemudian di slice umpannya. Nah di situ memang umpan slice-nya ke Raul Jimenez itu bagus banget teman-teman, gue akuin lah. Tapi tetap kalau di situ mereka atau Arsenal punya back kiri yang bagus, mungkin kalau Tomiyasu itu agak beda ya, minimal dia punya covering area itu lebih bagus lah. Mungkin gak akan terjadi. Kiwior kita tahu kan bukan natural left back, agak lambat, sehingga akhirnya ya umpan tadi yang memang menurut gue bagus akhirnya disamber dan dijadikan gol oleh Raul Jimenez di menit ke 29. Nah di sini mental berbicara. Di sini juga sama nih statementnya si Arteta bahwa mentality juga Arsenal kurang oke kemarin. Oke, 1-1 turun minum. Nah, di babak yang kedua nggak ada perubahan teman-teman ya. Kalau kita lihat nggak ada perubahan sama sekali. Malah justru berkali-kali Fulham yang bisa lebih efektif dalam melakukan serangan. Nah, tentunya ya puncaknya ketika ada Kemelut di menit ke 59 ya, gol dari gue lupa yang Kribo orangnya. Bobby de Corvaret. Nah ini juga kan dari situasi bola mati. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, Arsenal itu salah satu tim yang juga jelek dalam mengantisipasi bola mati. Jadi gue nggak ngerti siapa jaga siapa. Padahal di sana ada Gabriel sama Saliba ya, gue juga nggak ngerti. Tapi anyway itu adalah akumulasi dari kekurang maksimalan Arsenal memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Artinya kalau mereka memang bisa memanfaatkan penguasaan bola yang ada, mungkin ya tidak perlu ada walaupun kebobolan pun ya istilahnya mereka tetap bisa menang ya, karena bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Nah yang mau gue tuliskan lagi di sini juga terkait dengan target man. Nah ini penting teman-teman ya, karena gini, gue bukanlah orang yang terlalu melihat Gabriel Jesus ini sebagai the real target man. Memang bukan. Ya kalau kita lihat walaupun nomornya 9 tapi dia banyak mencari bola begitu ya, kasak-kusuk ke sana, dan dia punya pengalaman. Ya. Gua rasa itu salah satu kenapa alasan Arteta memboyong dia dari City. Tapi gue agak amazed juga kemarin dia malah dicadangin sama Mikel Arteta gitu. Justru di pertandingan-pertandingan yang seperti ini yang butuh kreativitas, butuh butuh keberanian lah dalam mengambil keputusan, dia nggak dipasang. Memang dia nggak terlalu sering mencetak gol ya, tapi peran dalam mengacak-acak ini sangat penting. Jadi bayangkan dengan dua penyerang mereka yang monoton, gue nggak bilang jelek ya Saka dan Martinelli, tapi karena memang nggak ada taktik dan strategi yang membuat tools mereka itu berfungsi. Kemudian Edin Ketia dipasang 90 menit lebih, whole match gitu. Ini gue yang bingung sama Arteta. Jadi gue jarang-jarang nih istilahnya menyalahkan wasit lah. Tapi kali ini gue benar-benar bingung gitu. Beda banget ketika melawan Liverpool ya. Nah ini tipikal tim yang belum siap juara teman-teman. Jadi kalau lawan tim yang rival, lawan tim yang berat, mainnya bagus. Wah bagus banget. Semangat 45. Begitu lawan tim yang jelek, katakanlah jelek lah, itu pasti mainnya juga ikut jelek. Nah beda dengan City teman-teman ya. Mereka selalu filosofinya si Guardiola itu adalah men-treat setiap pertandingan itu like a hell, istilahnya mereka gitulah. Jadi setiap penting, tapi tentu pendekatannya beda, mentalitasnya sama, harus menang, harus bisa menghancurin. Ya kalau kalian lihat cuplikan dia lagi di ruang ganti, kalau ini enggak gitu. Jadi kelihatan City kemarin lawan Sheffield tetap dia maintain ball possession, dia
hancurkan itu tim 2-0 menang gitu. Tapi ya gayanya beda tentu ya kalau main dengan tim yang seperti Real Madrid. Nah ini enggak. Jadi akhirnya kalian udah nonton kan ramalan dari Jose Mourinho bahwa Arsenal gak akan juara. Ya artinya kita tidak perlu seorang profesor untuk melihat dalam banyak hal ya, tapi kita bisa mengambil refleksi. Nah, mereka ini kan orang-orang pinter ya. Jadi kita jangan juga terlalu merasa lebih pinter juga lah dari pelatih, gua akuin ya. Jadi dia mengatakan Arsenal gak akan juara. Not in a second apa not in a million gitu ya. Pokoknya intinya dia merasa Arsenal tuh nggak. Jadi dia pasti sudah melihat ada sesuatu yang kurang di Arsenal ini. Nah, mungkin kalau kita bicara percaya empirisme, ini mungkin bisa juga menjadi blessing in disguise buat Arteta. Artinya pasti ada kekurangan di sana. Dia sebuah masukan yang berharga. Jadi kritikan itu nggak usah direspon dengan berlebihan. Ya lihat, siapa yang kritik, benar. Jangan ditanya solusinya juga gitu. Kan dia bukan urusannya dia gitu. Bukan, dia hanya ditanya wartawan kalau nggak salah di podcast Johnny Obi Mikel kalau nggak salah ya. Jadi dia hanya spontanitas saja. Jadi justru kita udah seneng, harusnya dikasih tahu, ada yang salah lo di situ. Itu kan butuh biaya sebenarnya teman-teman ya, riset itu untuk mencari kekurangannya. Nah, cari di sana. Kalau menurut gua ada 2 kekurangan yang paling penting dan yang paling prioritas adalah pertama bek kiri. Ya, karena Tomiyasu nanti cabut lagi. Ini yang paling lumayan aja cabut. Gua nggak tahu Timber ini kapan sembuh teman-teman. Tapi kalau let's say dia sembuhnya baru sebulan lagi, menurut gua tetap harus beli bek kiri. Karena mungkin sebulan ini akan menjadi periode yang paling penting dalam penentuan juara Arsenal. Artinya kalau di situ dia kehilangan poin, mungkin selisih poin itu akan menjadi penentu Arsenal atau nggak juara. Nah, kedua adalah striker. Menurut gue perlu. Mungkin pinjam dulu, pinjam aja seperti Weghorst. Pertama bikin persaingan, kedua bikin variasi di depan. Cari striker yang benar-benar seorang bomber. Menurut gue sih itu. Jadi ya ramalan boleh ramalan, tapi itu jadi bisa juga masukan buat Arteta berbenah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nasib Arsenal setelah Christmas di peringkat pertama, sekarang jadi turun tahun baru. Hadiahnya adalah peringkat 4 ya. Oke, terima kasih teman-teman semua udah nyimak ya. Sampai jumpa nanti. Sehat selalu. Ciao.